Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit berbagi cerita bahwa kami itu sebenarnya adalah hidup itu memang di daerah kebun ya. Artinya kami berasal dari orang-orang kebun, artinya orang yang jauh dari perkampungan. Nah, ketika saya sudah seperti ini, artinya besar seperti ini, saya coba kembali pulang ke kampung ya. Jadi memang saya lama tinggal di sini dari kecil seperti itu, memang hidup di sini. Dulu di sini itu masih sangat kebun ya teman-teman. Sekarang sudah mending di jalan ini. Jalan ini jadi kita bisa lihat ke belakang ya. Jalan ini sekarang sudah dibatu. Dulu jalannya setapak dan di kiri kanan kita ini dulu itu masih banyak. Kalau melewat malam kadang masih ada babi yang lewat seperti itu. Sekarang alhamdulillah rumah-rumah sudah semakin ramai lah, artinya walaupun belum seramai di kota-kota ya teman-teman. Tapi setidaknya ini adalah gambaran pada saat sekarang ya teman-teman. Jadi kita sekarang mau nengok salah satu kebun kita ya seperti itu. Jadi ini gambaran kehidupan kita waktu saya kecil dulu ya teman-teman. Jadi saya perlihatkan dari teman-teman semua bagaimana kalau di depannya ya. Jadi kalau saat ini gambar itu seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kelilingnya seperti ini. Nah, ini artinya kami yang dididik di kebun ya teman-teman. Dulu ini masih hutan ya teman-teman, masih banyak pohon-pohon damar di sini, jengkol, duren kan seperti itu. Sekarang memang sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, karena memang sudah merabaknya kayu, laku kayu lapis itu akhirnya banyak yang dijual. Nah, ini salah satu, dulunya adalah kebun yang jarang sekali rumah. Jadi di belakang kita ini sekarang sudah menjadi rumah-rumah ya seperti itu. Kita lihat ya teman-teman, ini di depan kita adalah jalan setapak yang memang dikelilingi juga masih artinya masih banyak kebun ya. Hanya di sana tadi ada beberapa rumah, kemudian ini di sini, dan di sini tempat kita, salah satu tempat kita, adik saya teman-teman ya, yang masih akan dibangun. Nah, kemudian kita lihat ya teman-teman di sekelilingnya, tadi sudah lihat keliling. Nah, ini depannya ini masih jauh ya teman-teman, masih di sana masih banyak rumah-rumah seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini, dan di situ ada rumah juga. Jadi seperti ini kehidupan kami, gambarannya pada saat ini ya. Ini berbeda dengan dulu yang masih jalan setapak. Kalau sekolah saja kita kadang lepas sepatu karena memang si becek ya. Apalagi kalau musim penghujan, ada tebing di sana seperti itu. Jadi dengan kalau sekolah itu dengan ya jalan kaki ya teman-teman. Belum seperti sekarang ada sepeda aja. Dulu itu hal yang sudah sangat bagus ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita lihat ya, ini salah satu aset dari kita, dari adik saya teman-teman. Di sini adik saya akan membangun, walaupun akan kembali ke kampung kita lagi ya. Adik saya itu kan juga jualan odading ya di Kalimantan ya, sama dengan persis barengan dengan kita. Ini salah satu aset yang akan dia rumah ya, akan didirikan rumah. Jadi seperti ini. Jadi ini hanya contoh saja teman-teman. Jadi ketika kita usaha menjadi pedagang kaki lima ataupun menjadi pedagang kecil lah, kita tidak perlu malu, karena ya itu sudah merupakan hal yang luar biasa juga buat kita ya teman-teman. Nah, jadi ini sedikit gambaran ya teman-teman, artinya mental kita itu memang harus dibentuk, walaupun kita banyak sekali anak-anak yang sekarang itu hidup di pinggir-pinggir keperkebunan seperti ini, di kebun-kebun, dan sangat desa ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh minder dengan semakin majunya teknologi, semakin majunya modernisasi lah ibaratnya, kita harus bisa bersaing artinya. Dan ini salah satu aset ya yang dimiliki adik saya sebenarnya, masih mau membangun seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil dari berjualan ya teman. Ada beberapa tahun jualan di Kalimantan seperti itu. Insya Allah akan didirikan seperti ini. Menurutnya punya saudara saya yang ikut juga dengan saya awalnya seperti itu. Jadi ini kondisi yang sekarang gitu kan. Jadi seperti ini. Jadi ini salah satu hasil ya teman-teman. Hasil ini bukan dari akan membangunnya, tapi dari tanahnya. Ini memang hasil ya teman-teman, dari berjualan ya. Jadi setidaknya akan ada, walaupun ini belum bersih, masih ditata ya teman-teman seperti ini. Jadi salah satu gambarannya. Dan oke ya teman-teman, saya hanya bisa menunjukkan artinya gambaran saya sendiri ketika saya di kampung, dan artinya kami juga berangkat dari orang yang tidak sama sekali tidak punya apa-apa ya teman-teman. Jadi
pada saat kecil itu kami sudah mulai merantau, dan apa ya, istilahnya kami sedikit bisa berbagi cerita dengan teman-teman semua ketika teman-teman semua menjadi seorang pedagang seperti saya gitu kan, seperti itu. Jadi jangan pernah minder. Nah, kalau bicara soal pendidikan juga ya teman-teman, walaupun saya sendiri gubuk kami dulu di atas sana ya teman-teman, masih jauh sana, sekitar masih 1 kilo, hampirlah 1 kilo, masih gubuk dulu. Jadi kalau ditanya soal pendidikan, alhamdulillah juga kami, saya dan adik saya juga sudah bisa sampai sarjana ya teman-teman. Dan ada kakak saya di sini seperti itu. Kemudian kami berempat bersaudara ya teman-teman. Dan karena orang tua memang dulunya tidak mampu dan kakak saya tidak sekolah kan, seperti itu sampai tinggi kan. Tapi alhamdulillah saya sendiri dan adik itu kan bisa sampai sekolah, sampai pendidikan sampai kuliah, artinya bisa mengenyam sampai sarjana ya teman-teman. Nah, ini sedikit gambaran ya teman-teman, ketika kita ada kemauan, saya tidak dimodal orang tua, tidak seperti itu. Hanya memang benar-benar perlu merantau pada saat itu ke Jogja, sampai sekolah pun itu tersendat-sendat, apalagi kuliah dengan bekerja, kemudian apa ya, pokoknya mencari biaya juga teman-teman. Jadi inspirasi usaha saya itu karena memang terdesak dari ekonomi, sehingga kita bisa melakukan itu ya teman-teman. Termasuk kita jualan odading dan cakwe ini hasil dari karena kita pada saat itu memang kita tidak ada ya teman-teman. Nah, ini satu gambaran teman-teman yang ada di sini. Jadi itu ya sedikit cerita dari saya teman-teman, bahwa kami itu bukan orang yang berada kemudian kita punya modal dagang gitu. Walaupun saya sempat punya usaha di Jogja dulu dan terjatuh juga, dan sekarang mau bangkit lagi, dan kini saya akan pulang kampung ya teman-teman. Jadi begini kondisi di jalan-jalan ini yang khusus ke tempat saya waktu kecil dulu ya teman-teman. Ini yang saya tunjukkan sini. Kalau saya hari ini kan di tempat kakak yang di seberang belah sana ya teman-teman, jalan-jalan. Jadi seperti ini kondisi teman-teman. Jadi saya hanya bisa apa ya, menjadikan suatu motivasi buat teman-teman semua, bahwa ketika kita akan berusaha, ketika akan apa ya, kita kita mau melakukan itu pasti bisa, kita akan berhasil ya teman-teman. Jadi tidak perlu pesimis, apalagi kalau berbicara masalah finansial, artinya harta ya yang kita bawa, artinya karena kita tidak mau punya modal kita tidak mau usaha, tidak seperti itu. Justru kita yang tidak punya modal, tidak punya finansial itu harus lebih semangat ketika kita melakukan sesuatu. Dan alhamdulillah kami juga artinya tidak punya apa-apa dari segi finansial, kemudian dari pendidikan ya, artinya kami karena memang dulu mau sekolah aja, kalau tidak ada sekolahan gratis tidak bisa sekolah kan, seperti itu. Nah, jadi ini ya teman-teman sedikit cerita dari saya. Terima kasih pada teman-teman semua yang selalu mendukung channel kami dan menyupport channel kami. Kita saling mendoakan dan saling berkarya. Semoga kita selalu sukses dan bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Terima kasih teman-teman, dan kita berjumpa lagi pada tayangan dan video selanjutnya.